Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kumpulkan kita bersama perdana Majelis Ta'lim Banat Ummul Batul dialihkan di waktu sore. Insyaallah ini membuat para remaja-remaja khususnya lebih mudah di dalam mendatangi majelis dan kajian ini. Kenapa demikian? Karena saya selalu merasa bila waktu pagi di hari Minggu banyak remaja yang punya rencana. Banyak remaja yang punya rencana, atau terkadang seringkali memiliki tugas dari sekolah. Subhanallah, singkat cerita, dulu waktu saya pulang dari Hadramut, saya itu gemar sekali atau bisa dibilang ngefans sekali sama majelis Hubabah di Hadramut di Tarim di waktu Minggu sore. Setiap kali datang waktunya jalsah itu, waktunya datang majelis itu, kita itu anak Darul Zahra keluar dari Darul Zahra, maka kita berbondong-bondong mendatangi Darul Faqih, rumahnya Imam Faqih Mugaddam. Kita kajian Ahad sore dengan beliau di sana. Saya girang bukan main, luar biasa. Kalau datang namanya anak santri, kalau keluar kan girang. Anak santri kalau keluar girang. Secara di Hadramut keluar susah. Begitu kita keluar, kita berasa bisa jajan, berasa bisa bebelian sesuatu karena banyak yang jualan. Tiba-tiba di situ saya pernah punya hajat. Inilah indahnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mau mengantarkan kita pada hikmah di balik apa-apa yang pernah kita lalui dalam hidup. Di situ saya pernah punya niat. Saya kalau pulang dari Hadramut punya pengajian, saya pengen bukanya Ahad sore. Saya bilang gitu. Saya kalau pulang dari Hadramut, saya buka kajian, saya pengen bukanya Ahad sore karena ceritanya saya ngefans banget sama jalsah sore. Jalsah sore itu bagi saya punya daya tarik tersendiri. Makanya para habaibuna, para salaf kita biasanya kalau roha, ngajian roha, mereka pilihnya juga di waktu asar sore gitu ya, asar sore. Karena banyaknya keberkahan yang ada di waktu asar sore. Subhanallah. Tetapi waktu demi waktu saya pulang dari Hadramut itu sudah berapa, 16 tahun sampai 17 tahun lebih ya. Tetapi itu belum bisa terrealisasikan. Dan ternyata pada hari ini sejak tadi sampai tadi pun saya baru masuk ruangan, saya baru teringat nih, merecall memori. Subhanallah ya, apa yang pernah kita hajatkan, apa yang pernah kita impikan, apa yang pernah kita inginkan, Allah itu selalu mendatangkan di waktu terbaik yang Ia tetapkan. Kamu anak muda, anak muda itu waktunya banyak mimpi. Maka bermimpi yang banyak, tapi ingat, mimpimu harus baik. Cita-citamu itu harus berguna. Cita-citamu itu harus manfaat. Cita-citamu itu harus lebih memotivasi hidupmu di saat ini sampai di hari waktu yang datang. Tetapi adapun kapan realisasinya, jangan pernah kau tunggu. Kau hanya boleh mimpi dan berusaha untuk meraih mimpi. Tetapi jangan pernah bertanya kapan mimpi itu terwujud. Karena jika kamu berupaya untuk mewujudkan suatu mimpi,
dan kamu seolah memastikan kalau mimpi itu pasti terwujud, maka saat kau tidak sampai-sampai pada mimpi itu, kau akan berkata bahwa kau belum sampai kemana-mana. Saya belum sampai kemana-mana. Tetapi saya punya keyakinan selama ini dalam menjalani hidup, saya punya target, tapi target itu bukan segalanya buat saya. Target itu ada untuk membuat kita menjadi manusia yang seolah tidak punya yang nggak punya arah. Kalau nggak punya target, kayak nggak tahu mau kemana gitu ya. Dalam hidup kita punya target, tapi kita nggak pernah mewajibkan target itu harus sampai kapan. Karena saya lebih rela menyerahkan kapan itu akan sampai kepada Allah. Karena ternyata saat kita menyerahkan itu kepada Allah, Allah pun mewujudkannya di waktu terbaik yang Allah tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan saat ini, hari ini, apa yang pernah saya impikan dan apa yang pernah saya cita-citakan. Maka saya sisanya hanya tinggal menanamkan optimisme. Husnudzan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Oh, majelis ini akan ramai, majelis ini akan berkah, majelis ini insya Allah akan memiliki nazrah, akan mendapatkan banyak keberkahan dan kemanfaatan. Karena ternyata di waktu saya berada di Darul Faqih, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa itu dan Allah ijabah saat ini. Maka insya Allah ya, majelis kita pada hari Ahad di waktu sore ini, kita berharap mudah-mudahan majelis ini dapat membawa dampak perubahan pada diri jiwa-jiwa anak-anak remaja. Perubahan agar mereka khususnya, tapi ibu-ibu saya nggak lupain ya. ya. Tapi khususnya saya doakan para remaja ya. Para remaja agar mereka bisa menjadi generasi umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ibu-ibu insyaallah dengan adanya juga di tengah-tengah kita, di majelis kita, insyaallah tambah awet muda ibu-ibu tambah awet muda karena jiwanya mau terus muda ya. Masya Allah, mudah-mudahan taatnya juga seperti anak-anak muda. Ya, insya Allah kita semua selalu dituntun dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, lama kita vakum, mungkin majelis ini dengan kesibukan saya di luar dan aktivitas dakwah lainnya membuat majelis ini vakum kurang lebih 1 tahun. Masya Allah, 1 tahun. Taib, tapi alhamdulillah, insya Allah keberkahan kepada apa yang saya hajatkan dan apa yang saya impikan tidak memutus semangat jiwa-jiwa anak-anak remaja yang sudah dawam di dalam menghadiri majelis Ummul Batul. Mungkin ada orang-orang yang baru hari ini ikut mengaji di sini, maka saya katakan kepada yang baru-baru, ahlan wa sahlan bihudurikum bigudumikum, selamat datang kepada kalian anak-anak yang baru yang insya Allah mudah-mudahan ini bukan hanya majelis kalian sebulan sekali, tapi ini adalah rumah kalian yang bisa kalian singgahi di waktu-waktu yang kalian inginkan di sini. Mudah-mudahan insya Allah rumah ini bisa membuat kalian, tempat ini bisa membuat kalian menjadi generasi remaja yang seperti Sayyidatuna Khadijah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kita, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim. Sebelumnya mungkin karena adanya yang baru-baru, maka saya ingin uraikan, Ustazah kenapa di sini ngajarnya Ta'lim Muta'allim? Karena di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu banyak sekali arahan yang dituju untuk para pelajar. Ya, banyak sekali arahan yang diberikan untuk para pelajar yang insya Allah mudah-mudahan arahan ini dapat dipetik, karena hakikatnya kita ini belajar bukan sesuai usia, tapi lebih tepatnya kita ini belajar sepanjang masa, dari kita dilahirkan sampai kita diwafatkan. Itu adalah masa-masa kita belajar. Artinya kita ini adalah santri sepanjang masa. Gak ada bekas santri itu sebetulnya gak ada.
Nggak ada mantan santri itu, nggak ada. Kalau orang paham, kalau orang tahu, sejatinya yang namanya nyantri itu seumur hidup, belajar terus, ya. Bahkan saya juga sampai detik ini masih belajar. Nggak ada orang yang benar itu yang merasa dirinya itu sudah selesai belajar, nggak ada. Itulah perbedaannya. Kenapa di dalam ilmu agama tidak ada batasan di dalam belajar? Batas akhir tuh nggak ada. Tapi kalau kita lihat di bangku-bangku sekolah pada umumnya, ada batas akhir dari sebuah pendidikan. SD batas akhirnya 6, SMP batas akhirnya 3, SMA 3, kemudian kuliah ada batas akhirnya. Berapa semester biasanya? 8. Ya nih. Setelah kuliah ada gelarnya, lanjut mau nambah lagi gelar ada, dan sebagainya. Makanya banyak orang-orang, bahkan dari orang-orang kalangan dunia, walaupun di usia mereka sudah tua, karena mereka tahu artinya di dalam menuntut ilmu, walaupun mereka tua mereka tetap belajar. Sampai kadang-kadang kita terkejut, Masya Allah, ada mahasiswa umurnya sudah tidak muda lagi. Dan mereka nggak malu duduk di bangku kuliah. Kalau ditanya sama mereka kenapa, pasti mereka bilang, ya kan belajar itu nggak ada kata terlambat. Ya betul tidak? Ya, belajar itu nggak ada kata terlambat. Jadi siapa aja boleh belajar. Siapa aja boleh belajar. Fa insya Allah begitu juga kita. Cuman bedanya saat kita di sini hadir di dalam kajian, apa sih yang lebih dalam kita pelajari? Kita pelajari dan kita mendidik hati. Karena kalau hati ini nggak dididik, kamu walaupun esok mendapati gelar profesor sekalipun, maka kau akan merasa ada yang kurang dalam hidup. Kenapa? Karena pendidikan hati tidak kau raih. Ya. Ada orang mungkin mereka bukan profesor, mereka bukan dokter, mereka bukan insinyur, tetapi mereka berhasil mendapatkan pendidikan hati. Ya. Walaupun mereka bukan dokter, mereka bukan profesor, mereka bukan insinyur, mereka bisa menjalani hidup ini dengan penuh arti. Ingat, dia bukan dokter, dia bukan profesor, tapi dia bisa ngelaluin hidup ini dengan segala artinya. Dia bisa syukuri, dia bisa nikmati, dia bisa mengabdi, dia bisa menjadi hamba yang benar. Apapun yang dia hadapi dalam hidupnya, dia menerima dengan lapang hati. Kenapa? Karena dia didik hatinya. Orang banyak terdidik raganya, terdidik pikirannya dididik. Ini sekolah-sekolah dengan sekolah-sekolah yang biasanya diraih pada sekolah umum, terdidik pikirannya, terdidik raganya, ya. Namun sangat disayangkan pada saat mereka tidak betul-betul mendapatkan pendidikan hati, ada dari mereka yang sampai bunuh diri. Ya, sampai bunuh diri. Naudzubillah, itu ada. Kenapa begitu? Karena hatinya nggak dididik. Ya, jadi sekolah itu penting. Ya, mungkin pendidikan yang kamu nyam sekarang pun penting, tapi kamu harus ingat pendidikan hati juga sama pentingnya. Bahkan bisa dikatakan jauh lebih penting. Nah, karena itu adalah modal utamamu di dalam mengarungi hidup. Banyak orang yang sudah bertitel lulus dari sekolahnya, tetapi mohon maaf, pada saat mereka setelah selesai dari pelajarannya, mereka kebingungan tanpa arah, gak tahu mau cari kerja apa. Lalu muncul pemahaman orang belakangan bahwa sekarang itu dalam mencari kerja tidak lagi melihat titel seseorang, tetapi melihat kemampuan seseorang. Oke, kemampuan. Masya Allah.
Dunia mah bebas. Dulu tanpa itu kamu gak bisa kerja. Tapi ternyata zaman datang, zaman mah bebas, dunia mah bebas. Saya mah gak butuh ijazahku. Buat apa ada ijazah? Saya soalnya butuhnya skill. Saya butuhnya kebisaan. Saya butuhnya kelebihan kamu. Baru dia sadar, selama ini belajar textbook sampai joling-joling. Ternyata yang dicari skill. Dia baru nyadar selama ini punya skill, tapi skill gak digali-gali. Apa yang terjadi? Maka dia gak punya apa-apa. Dia merasa hidupnya gak punya arti. Banyak begitunya pasrah dan merasa seolah-olah saya belajar susah-susah buat dapat gelar menjadi insinyur, buat dapat gelar menjadi apa itu? Apa sih? Sarjana. Saya tahu, maaf itu lapangannya. Sarjana, tapi tahu-taunya ya Allah, sekarang mau kerja susah banget. Ternyata itu tidak menjamin kesejahteraan masa depanmu. Tapi ada orang-orang yang sama mengalami sesuatu masalah hidupnya, punya ijazah tapi nggak bisa apa-apa. Mereka pasrah sama Allah. Mereka punya tuntunan hati, mereka punya pendidikan hati, maka mereka tahu bagaimana caranya menata diri di saat-saat sulit. Nah, ini nikmatnya. Maka ingat, anak-anak remaja penting ya menjadi orang-orang yang belajar pendidikan hati. Baik, maka sebelum kita lanjut dari kitab Ta'lim Ta'lim, sama-sama kita awali majelis kita dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal nafa wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها. طيب. Hendaknya bagi seorang pelajar, ini kembali lagi kepada kita semua, menjadi pelajar yang seperti apa? Seharusnya dia menjadi pelajar yang tidak pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Nah, harapan dia hanya pada Allah, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan adalah berharap kepada Allah. Umumnya berharap sama manusia. Kalau kamu masih muda-muda, biasanya ngarepnya sama orang tua. Pengennya orang tua yang mensejahterakan kita, nyekolahin kita. Ngarepnya orang tua bisa ngebayarin pendidikan kita. Orang tua bisa membiayai pernikahan kita. Orang tua bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi ingat, saat kamu menyadari menyerahkan harapan kepada orang tuamu, boleh jadi datang satu waktu apa yang kau harap mereka tidak mampu mewujudkannya. Kesian nih adik-adik, ingat, kalau kamu menumpukan semua impianmu kepada orang tuamu, kamu kira orang tua itu enak tidur? Gak enak. Di saat kita nih sebagai anak datang, mah, aku tuh pengen sekolahnya di sini.
itu orang tua kamu bisa gak tidur-tidur doain kamu, mengupayakan maunya kamu. Karena sifatnya orang tua itu memberi apa yang anaknya mau. Tuh. Tapi kadang-kadang orang tua kita punya batas level kemampuan. Mungkin rezekinya ada, boleh jadi satu waktu rezekinya gak ada. Mungkin fisiknya, raganya ada, tapi boleh jadi kemampuan secara ketenagaan dia gak ada. Maka kita sebagai anak sini belajar, berharap sama orang tua boleh, tapi lihat-lihat orang tua kamu itu sudah setua apa, sedang seperti apa kondisinya. Jangan jadi anak enak banget kalau udah ngarep mau punya pengen, sampai ada orang tua yang di luar sana sedih-sedih gara-gara anaknya mau punya apa, pengen apa, begitu orang tuanya ngasih apa, jawaban anaknya bukan terima kasih, malah bilang ini mah bukan yang saya pengen. Aturan ayah kalau nggak bisa beliin yang itu ngapain beli? Waduh, kamu nggak tahu tuh kamu nancepin apa ke orang tua kamu. Aku pokoknya mau sekolahnya di sini. Orang tuamu bilang, nah sekolah di mana aja nggak apa-apa, itu tuh biayanya besar. Ayah, ibu mau nyari dana dari mana? Kamu itu kan bukan anak tunggal, ada adikmu, ada kakakmu, barangkali gitu ya. Kalau nggak di situ, aku mendingan gak usah sekolah. Kok ada anak yang tega ngomong begitu sama orang tuanya? Sanggup banget. Kamu gak mikirin orang tua kamu di saat kamu ngomong kayak gitu. Kepikiran gak bisa tidur. Mikirin itu mau anaknya. Bisa-bisa dia gedor rumah tetangga cuman buat minjemin duit. Yang penting kamu mendapati apa yang kamu mau. Tapi ingat, iya, ada kalanya mereka berada di batas betul-betul gak mampu memenuhi ingin. Lalu kalau kamu letakkan harapanmu pada mereka, kau akan kecewa. Kamu akan kecewa. Begitu juga harapan-harapan lainnya. Saat ini orang tuamu ada, kenapa kau hanya sibuk mengurus inginmu saja? Kenapa? Banyak orang-orang yang begitu berencana, ya, pengen begini, pengen begitu. Wah, seolah orang tuanya pun berkata, insya Allah kalau bapak ada umur, ibu ada umur, yang kamu mau insya Allah bapak sampein, insya Allah ibu sampein. Tahu-tahu belum selesai kamu sekolah, ternyata Allah mendahului takdirnya. Orang tuamu diambil lebih dulu. Dia meninggalkanmu lebih cepat dari ekspektasimu. Lalu apa yang selama ini kau tumpukan harapanmu kepadanya, maka punah. Dan itu suatu kepastian. Makanya kalau punya orang tua dijaga. Ini bukan cuma tentang maunya kita. Jadi anak tuh juga cuma maunya kita. Tapi belajar untuk bagaimana merasakan juga nikmatnya punya mereka. Karena kalau nanti na'udzubillah mereka sudah pergi meninggalkan kita, kamu baru tahu rasanya ada mereka. Satu, atau kamu baru mau nyadarin betapa mereka berjuang untukmu kalau kamu udah punya anak nanti. Begitu kamu punya anak, kamu baru sadar, ternyata begini capeknya punya anak. Ternyata begini ya ngurusin anak. Ya telat, orang tuamu udah gak ada. Hakada. Maka hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu, pelajar sekalipun, gak boleh numpuin harapannya hanya pada orang tua. Lalu kepada siapa mereka menumpuh harapan?
Allah paling enak. Jangan numpuhin ingin kita sama orang tua, karena kadang-kadang apa yang kita tumpuin kepada mereka seringkali membebani mereka. Tapi mau apa? Mau punya mimpi, bilang sama mereka. Mereka itu kan surganya kita. Mereka itu kan pintu ijabahnya kita. Karena lewat mereka apa doa diijabah, betul atau tidak? Bilang, mah aku punya mimpi. Mimpiku aku masuk sekolah di sini. Doain ya mah, karena kan doanya mama itu mustajab. Pak, aku punya mimpi. Kalau aku nanti sudah dewasa, aku ingin membuka satu usaha. Bapak doain ya, karena doa bapak itu mustajab. Doa aja udah bisa bikin jadi pikiran dia. Jadi bahasanya bukan, mah, pak, aku pengen buka usaha. Modalnya mikirin dia. Yang sibuk dia. Kalau rugi, ya Allah, enggak. Justru adanya orang tua itu kamu jadikan sebagai sarana di mana apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu pengen pinta lewat mereka. Bukan jadiin mereka tempatmu meminta, salah. Mintanya sama Allah. Aku mau masuk sekolah itu. Mahal nak, makanya doain. Kalau doa kan gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang mustahil. Doa aja dulu mah. Sambil kamu juga usaha. Jadi anak yang memang pantas dan layak untuk masuk sekolah yang kamu mau. Tapi doa orang tua jangan kamu tinggal gitu. Jadi kalau orang tua ada, minta harapan sama dia salah. Karena kamu kalau berharap sekalipun kepada orang tuamu, walaupun dia mati-matian tidak ingin mengecewakanmu, tapi akan ada satu masa di mana kamu kecewa. Itu segitunya orang tua, apalagi sama orang yang baru dikenal. Teman kadang-kadang ngarepnya teman ingat kita terus. Ngarepnya teman ingat kita terus. Datang satu waktu teman lupa sama kamu. Kamu kecewa. Makanya kalau jadi orang jangan ngarep punya teman ingat kamu. Kamu bisa gak ngarep ke diri kamu sendiri? Jadi orang ingat teman terus. Lihat manusia, ngarepnya tuh dikasih. Kenapa kita gak belajar ngarep mengasih? Ngarepnya tuh diberi. Kenapa kita gak belajar memberi? Gitu. Maka jangan berharap selain daripada Allah. Udah kalau mau minta apa-apa, ingatnya minta sama Allah. Berharap hanya pada Allah. Wala yakhafu illa minhu. Dan kita juga enggak dianjurkan untuk memiliki rasa takut kecuali hanya pada Allah. Nih, kamu mau kerja, kamu mau sekolah, kamu mau berada di mana tempat, takut itu hanya pada Allah, pada aturan Allah. Segala hal yang kamu takuti jika itu menyimpang dari yang ada dalam aturan Allah, maka itu enggak patut kamu takuti. Takut sama orang tua ada enggak dalam aturan Allah? Ada. Takut sama orang tua. Tapi boleh enggak rasa takutnya sampai kepada hal yang Allah larang? Enggak boleh. Orang tua nyuruh kamu misalnya buka kerudung, pakai baju yang nggak benar, kita nggak ada perintah aturan di situ untuk mentaati orang tua tuh nggak ada, kan gitu. Tapi saat orang tua sholat wajib, dan di saat kita takut kepada dia karena perintahnya dia adalah bersangkutan dengan perintah Allah, masih boleh-boleh aja. Ini gimana sekarang orang kerjanya mohon maaf sama non muslim, datang nih momennya Natal, kamu kalau kerja pakai atribut ini itu, ya gimana? Kita kan muslim, ya gimana? Kalau kamu masih mau kerja ya kamu ikutin aturan pekerjaan.
Apa yang kamu takuti? Takut dikeluarin, takut dapat sanksi, atau takut dapat SP lah minimal, takut. Tapi kamu gak peduli dengan takutmu sama Allah, itu salah. Takut sama manusia, melanggar dengan takutmu sama Allah, itu gak dibenari. Jadi kalau mau takut, gak ada rasa takut lebih daripada Allah. Maaf, remaja-remaja kadang-kadang udah tahu salah yang namanya pacaran, udah tahu dilarang yang namanya pacaran, dia masih pacaran juga. Udah tahu salah, tapi seolah masih ketakutan juga gak punya pacar. Udah tahu dilarang, masih juga mau kenalan sama orang. Udah tahu dilarang, udah tahu gak boleh. Saya tadi lagi duduk termenung mikir. Saya tadi barusan belum lama tadi siang. Orang dulu kalau suka sama lawan jenis, pilihannya nggak ada pacaran, adanya tuh nikah. Ya, orang dulu, ibu bapak kamu itu dulu tanya cerita ketemunya. Ketemu sekali, ngelihat 2 kali, besok nikah. Iya. Di kepalanya orang dulu, nikah itu kuncinya suka. Kalau suka aja ngelihat orang, nikah. Apa yang ditunggu? Demen. Gimana agamanya? Bener, nikah. Orang dulu gak bertele-tele. Langgeng, pisahnya mati. Pisah mati, bukan pisah cerai. Pisahnya meninggal. Oke? Tapi anak sekarang di kepalanya nikah itu kenalan. Kalau nikah itu harus pacaran. Di otak kamu gak tahu siapa yang doktrin, seolah pernikahan itu bukan tempatnya main-main. Oke? Betul, itu gak salah omongannya. Makanya, nah tambahannya nih, makanya jangan sampai salah pilih. Sebelum kamu menikah, kenal dulu lebih. Kenal lebih melanggar aturan Allah, mau ngapain? Kenal lebih jadi jalan bareng di tempat yang dilarang Allah, ngapain? Kenal lebih emang ngejamin kamu gak bercerai? Enggak. Kenal lebih emang bikin kamu jadi harmonis? Enggak. Apa jaminannya kalau kamu kenal dia lebih, terus kamu akan berumah tangga lebih baik daripada orang yang baru kenal sebentar? Gak ada. Siapa yang berani jamin? Gak ada. Maka tuh mindset dibenerin. Yang namanya mau nikah itu haknya Allah dalam menentukan jodoh kita. Tujuan kita sudah dikoridorin sama Nabi. Kamu mau nikah, lihat cowoknya cukup dari zlahiriyah, gimana agamanya. Itu doang yang disuruh lihat sama Nabi, lihat agamanya. Tapi kan saya juga pengen tampangnya, lihat tampangnya. Boleh. Bagaimana mukanya, ya silahkan lihat. Tapi kan saya juga pengen yang ada isi kantongnya gitu. Misalnya gitu, boleh silahkan cari, ya. Tapi bukan berarti nyarinya itu kamu punya pendekatan tersendiri. Itu salah. Saya sih berharap mudah-mudahan dari anak-anak remaja di sini khususnya, ya, yang ngaji di sini, insya Allah nggak ada yang pacaran. Yang udah pada pacaran saya doain pada putus. Aminnya kenceng banget ya. Saya senang loh, aminnya kenceng. Berarti di hati kamu harapannya memang mau putus ya. Ya kalau pacaran terus saya doain putus. Ya, tapi kalau mau serius saya doain lanjut. Wah, lebih kenceng lagi. Aduh, anak-anak ini. Masya Allah. Ya. Jadi ingat batasannya. Kalau mau takut,
bukan tentang takut nasib, bukan tentang takut nggak ada yang comot, nggak ada yang pilih, nggak ada yang ngambil, nggak ada, bukan cuman takut tentang hidup nanti gimana nih kalau nggak ada pendamping, bukan. Islam sudah ngajarin garis koridornya kalau mau lihat itu seperti apa. Tapi nggak ada di dalam Islam dibenarkan adanya pendekatan secara fisik. Jalan bareng itu bareng apa? Itu aturan mana? Ustazah bukannya ada ta'aruf? Itu ta'aruf dari mana sih? Ta'aruf itu ditengahi oleh keluarga, itu benar. Jadi yang umum-umum aja, kita takut sama Allah. Takut sama Allah. Ini mau putus takut sama pacar. Mau mutusin takut diteror pacar. Atau naudzubillah udah paham nih bahwa jalan bareng nggak boleh, pacar teleponin. Malam minggu. Pokoknya aku nggak mau tahu, ketemu. Aduh, takut. Allah lewat. Yang penting kamu penuhin takutnya kamu sama orang. Tapi kamu nggak mikir orang itu ngasih kamu apa? Cinta. Saya sih bilangin, gak ada cinta yang muncul sebelum nikah. Kamu mau cari sampai kapanpun, gak ada. Kalau kamu bilang true love, keren, ya. Keren kan saya? Ya, gak ada. Gak ada yang namanya cinta sejati itu ada sebelum nikah tuh nggak ada. Dari mana kamusnya? Bukankah cinta sejati itu kita belajar dari Nabi dan Khadijah? Bukankah cinta sejati itu kita belajar dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali? Betul kan? Bukan kita belajar cinta sejati itu selalu di balik kisah orang-orang yang baik. Nggak ada cerita dari hidup mereka. Sudah kenalan 10 tahun, kenalan 5 tahun. Kamu baca biografi siapa? Nggak ada. Jadi kalau takut tuh yang benar. Takut sama Allah. Allah larang ya takut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bilang yang halal mana, yang boleh mana, kamu pilih yang halal, yang boleh. Bukan yang dilarang. Kamu anggap boleh, ini kebodohan. Ini kamu yang membenar-benarkan sebuah larangan. Dosanya lebih besar daripada orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Kamu nyari pembenaran. Orang gak ngapa-ngapain, cuman ngobrol doang. Orang gak ngapa-ngapain, cuman chat-chatan doang. Orang gak ngapa-ngapain cuman telepon-teleponan doang. Iya betul sih. Gak ngapa-ngapain cuman obrolannya apa. Jadi kalau mindset kamu itu benar, saya yakin yang kamu buat juga akan benar. Makanya sekarang kita diatur. Berharap hanya pada Allah. Ini enggak ngarep-ngarep, kamu kapan mau lamar saya? Kamu kapan mau lamar saya? Kamu kapan mau ketemu orang tua saya? Nggak punya keberanian. Saya belum siap, belum punya uang, belum apa, belum. Heran. Rela banget kita nunggu. Ya udah aku tungguin kamu. Apa jaminan kamu nunggu dia bakal datengin kamu? Tahu-tahu begitu dia punya, dia tinggalin kamu. Nah, telan tuh nunggu. Telan tuh, kenyang tuh nunggu ya. Udah. Jangan pacaran-pacaran, ingat. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Jadi takut hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, rasa takut itu perlu ditunjukkan, bukan disembunyikan. Yang namanya rasa takut kamu sama Allah itu harus ditunjukin. Kamu takut melanggar syariat.
Ada laki-laki mau kenalan sama kamu, ketemuan yuk, maaf, aku gak berani. Kan ketemunya bukan berduaan, ketemunya ramean. Enggak, aku gak berani. Siapa kamu takut? Aku izin deh sama mama kamu. Izin sama Allah. Suruh izin sama Allah. Lihat bagaimana Allah. Mungkin orang tuamu masih rela membiarkanmu jalan dengan yang bukan mahram. Ada orang datang izin, boleh nggak? Tapi kalau izin sama Allah, ente cuman dihalalin kalau nikah. Lihat Allah begitu sayang sama kita. Lihat Allah begitu ngelindungin kita. Lihat Allah begitu nyayangin kita. Kamu sama orang tua kamu mungkin masih diizinin. Pulang jangan malam-malam ya, pakai dipesanin gitu. Jangan lupa bawain mama ini ya. Mak-mak zaman sekarang disogoknya martabaknya. Aduh. Anak-anak pulang bawain martabak, maknya girang. Pakai bisa nanyain kabar, gimana hubungan kamu sama si itu. Orang tua kamu mungkin masih begitu. Saya bilang ini. Tapi kalau kamu izinnya sama Rasul, kamu izinnya sama Allah, kata Rasulullah bilang, aneh sayang sama ente. Siapa orang boleh gandeng ente, halalin ente dulu. Allah bilang, aneh halalin ente bi kalimati. Kamu halal pakai kalimatku, kata Allah. Orang ikrar dulu sama Allah, maka kamu halal digandeng. Tapi kalau kamu tidak ada yang berani berikrar di hadapanku, kata Allah, kamu gak halal digandeng siapapun. Kurang mulia apa perempuan? Kok kita yang begitu gampang halalin diri? Kesini yuk, ayo. Ketemuan di sini, oke. Takut tuh gak kelihatan sama sekali dari diri. Orang tuh mestinya takut. Kalian bayangin kalau perempuan di muka bumi ini semua memiliki takwa, ketakutan pada Allah yang mereka tampakkan. Gak ada laki-laki di muka bumi yang berani macam-macam sama perempuan. Yang ada rasa takutmu itu menginsapkan laki-laki bajingan. Saya bilangin, di dalam kitab Mukasyafatul Ghulub itu sampai dikisahin ada seorang wanita, dia dalam keadaan kesulitan, 1 minggu gak makan anak-anaknya, nangis tiap malam, kelaparan, 1 minggu gak makan. Kita aja gak makan sehari, telat makan siang doang, mabok. Iya kan? Seminggu gak makan gimana coba? Sudah gak punya daya upaya. Dia gak punya tetangga kecuali orang Yahudi. Tetangganya Yahudi. Atau ada matakit, enggak, bukan Yahudi. Dia punya tetangga orang laki. Dan dia perempuan, janda, anak-anak, kelaparan. Mau gak mau, dia datengin rumah lelaki itu dengan niatan mau minjem duit. Minjem duit. Karena udah kementokan gak tahu lagi gimana caranya ngasih makan anaknya. Baik, bukan untuk dia, untuk anaknya. Orang lakinya bilang, orang laki pas kebetulan orang lakinya bajingan. Iya, orang laki kurang ajar, orang laki yang gak punya sopan santun. Begitu ngelihat kesempatan, kamu mau duit dari saya, boleh, tapi kamu harus penuhin nafsu saya. Itu permintaan laki-laki itu, boleh. Seolah perempuan ini sudah mati akal karena dia mikirin nasib anak-anaknya yang hampir mati kelaparan. Dia bilang, aneh ini gak punya kemampuan apa-apa kecuali hanya mencari ikhtiar pinjaman. Aneh minjem duit doang sama ente. Kata lakinya bilang, ente gak usah minjem, saya kasih. Gak minjem, saya kasih. Tapi layanin saya. Perempuan itu sempat terfikir, apalah
udahlah, mau gimana lagi, yang penting anak saya nggak mati kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Begitu dimasukin ke dalam ruangan, si lelakinya ingin mendekati dia, perempuan ini gemeteran. Seolah tulang-tulangnya, sampai disebutin dalam cerita itu, seolah tulang-tulangnya lepas dari tempatnya. Kayak nggak punya tulang, udah gemeteran. Laki ini bingung. Kamu kenapa? Jawaban perempuan itu dengan lantang, inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Lihat, saya takut sama Allah. Inni akhafullah. Laki-laki itu begitu dengar jawaban si perempuan itu dan kelihatan pucat pasinya, wajah dengan gemetaran yang memang begitu terlihat kalau perempuan ini ketakutan, tapi takutnya bukan sama lelaki, bukan sama apa, tapi takutnya sama Allah. Maka membuat insaf laki-laki itu. Di saat perempuan itu bilang inni akhafullah, saya takut sama Allah, apa yang terjadi? Laki-laki itu yang nyebut, aku taubat sama Allah, ini uang untukmu, beri makan anak-anakmu. Syuf. Kalau perempuan semuanya punya moral kayak gitu, perempuan semuanya punya rasa takut kayak gitu, baru mau diajak jalan berduaan sama laki, aneh nggak mau? Walaupun maknya izin, jalan, kata maknya bilang. Banyak orang tua yang begitu, jalan. Bukannya sedikit orang tua yang kayak gitu, banyak. Banget nyalain lampu. Banyak orang tua yang begitu malah nyuruh jalan. Bu, izinnya anaknya dibawa. Iya. Ente bukan disuruh takut sama orang tua, kamu disuruh takut sama Allah. Malah takutnya itu ditampakin, ditunjukin. Kita menjadi pribadi yang takut. Ini bukan tentang misalnya ada orang takut sama ustazah, terus pakai baju kalau di depan ustazah rapi, di belakang ustazah kagak. Ini bukan tentang ustazah. Ini bukan tentang siapa. Ini tentang dirimu di hadapan Allah. Mau ada ustazah nggak ada ustazah, ya bajunya takutnya sama Allah. Mau ada ayahmu nggak ada ayahmu, pakai baju yang rapi karena takut sama Allah, bukan yang lain. Artinya ada orang datang ke sini kan pakai celana ketat misalnya, enggak, ntar dilihatin sama ustazah. Sama saya, kamu rugi takut sama saya. Kamu takut sama Allah. Allah yang liatin kamu, Allah yang jagain kamu, Allah yang nafkahin kamu, Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang jagain kamu, nyelamatin kamu. Kamu takut sama saya? Takut sama Allah. Takut sama Allah. Dan rasa takut itu tampakkan. Ingat, ditampakkan. Jaga. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya dari melanggar hukum syariat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi ibu-ibu, adik-adik semua, insyaallah mudah-mudahan apa sedikit yang kita pelajari hari ini insyaallah dapat kita petik sekali pembelajarannya, agar kita bisa menjadi orang yang hanya berharap kepada Allah dan kita hanya memiliki rasa takut kepada Allah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungin kita semua, dan Allah pelihara orang-orang tua kita semua. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat, afiat, dan kita bisa dicatat sebagai menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka, dan tentunya berbakti kepada hukum Allah dan Rasulnya, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk bulan depan insyaallah saya hanya menghimbau mungkin nanti baca burdah saja, burdahnya lebih awal, agar kita membahas kajiannya lebih panjang insyaallah ya. Jadi sore begitu asar sholat, kemudian langsung setelah itu baca waqiah, menyelesaikan zikir dari zikir asar, kemudian langsung dilanjut dengan membaca burdah
baca burdahnya selesai, nggak usah mudoriyah, nggak usah Muhammadiyah, kecuali jika memang diperlukan karena sayanya mungkin masih di jalan dan lain sebagainya. Selebihnya langsung insya Allah kajian. Mudah-mudahan insya Allah kita diberi panjang umur, dapat berjumpa lagi di kajian-kajian lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Bagi yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Barangkali mungkin ada yang ingin air doa, jadi airnya dibuka, jadi kita doanya satu kali untuk semuanya insyaallah. Baik, buka airnya, buka tutupnya, insyaallah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام وعلى من أطالبها وعلى من حبنا علي وعلى من وجدنا الحبيب عمر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa insyaallah di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.